Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa kembali kita ya. Setelah yang kemarin tidak hadir karena kita kemarin memperingati Hari Pers. Jadi kita kemarin itu sengaja diliburkan karena MZK sendiri ada yang namanya perayaan berupa promo menulis berita. Nah, jadi kemarin kita udah selesai mengadakannya. Alhamdulillah sudah dapat sertifikat semua ya, dan ada beberapa orang yang belum karena masih proses gitu. Masih proses untuk memahami materi yang diberikan. Nah, malam ini kita akan membahas tentang seri kode etik jurnalistik, dan itu kita bahas dari pasal 1 sampai pasal 11 nantinya gitu. Nah, apa sih manfaatnya kita membahas kode etik jurnalistik? Banyak yang bertanya ke saya lewat WA, baik WA admin maupun WA pribadi saya, dan itu menanyakan tentang berita ini boleh naik nggak? Berita ini menurut Ibu bagaimana? Gitu. Terus Bu, boleh nggak narasumbernya satu aja? Gitu. Terus berita-berita yang akurat itu seperti apa sih gitu ya? Lalu berita yang berimbang itu seperti apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep keberimbangan berita tersebut, gitu. Apakah boleh narasumbernya satu, apa narasumbernya tidak ada sama sekali, gitu. Nah, bagaimana berita itu bisa dikatakan fakta, sedangkan narasumbernya nggak ada, gitu ya. Nah, itu ada beritanya dan itu fakta, gitu ya. Nah, baiklah, saya akan langsung share saja eh, materi malam ini. Saya langsung dari websitenya bentar, ini lagi masalahnya. Oke, ternyata ada masalah share screen. Ada, kita bacain aja deh. Kita tunggu. Pasal 1, mana dia ya? Masih loading ya. Baiklah, kita tunggu sebentar. Di dalam pasal 1 itu membahas tentang berita berimbang, berita akurat, dan bagaimana berita itu tidak melukai orang lain. Gitu. Istilahnya itu berita itu bisa dipakai dan memberikan informasi yang bagus kepada orang lain. Gitu ya. Ini kenapa nggak bisa di-share ini ya? Nah, saya bacakan aja ya, masih loading kayaknya. Nah, udah. Baiklah, untuk pasal 1 ini saya langsung ngambil dari websitenya Dewan Pers, yaitu dewanpers.or.id. Ya ya. Nah, di bagian kebijakan dan peraturan. Nah, di sini sudah tertulis pasal 1-nya adalah wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk, gitu ya. Nah, dalam penafsirannya tentang independen itu adalah berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, gitu ya, tidak ada campur tangan dan paksaan ataupun intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers, gitu. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada suap menyuap, terus tidak ada nanti kalau kamu naikin berita saya nanti kamu dapat ini loh, nanti kalau kamu nggak naikin kamu dapat ini loh, gitu kan. Nah, itu tidak ada.
Nah, kalau ada yang seperti itu, tentu berita agak tidak independen gitu. Nah, beberapa ahli pers mengatakan bahwa independensi wartawan atau pers saat ini itu cuma berkisar, tidak ada yang 100% gitu. Mengapa begitu? Nggak ada yang independen sebenarnya gitu. Kalau independen banget, bisa kita tidak makan katanya. Nah, benar nggak tuh? Bapak Ibu kan sudah itu ya, udah tahu kan di lapangan seperti apa independensi itu. Tetapi Bapak Ibu menjaga yang namanya isi berita. Nah, caranya itu adalah menjadikan berita itu berimbang gitu. Nah, terus selanjutnya adalah berita akurat. Harus akurat gitu ya, berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif dan ketika peristiwa terjadi. Nah, maksudnya adalah benar-benar terjadi dan apa yang dilihat itu yang diberitakan. Nah, itu namanya akurat dan tidak mengurangi apapun dan tidak menambahkan sesuatu apapun nantinya. Nah, itu namanya akurat. Nah, terus yang ketiga ini adalah berimbang. Berimbang itu berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Nah, misalkan Bapak Ibu punya narasumber. Narasumbernya ada 5, ada 2, misalkan ya ada 3 lah gitu. Nah, jadi Bapak Ibu tuh wajib memasukkan narasumber tersebut sesuai dengan sudut pandang beritanya. Misalkan beritanya tentang kecelakaan, misalkan ya, kecelakaan. Nah, berita kecelakaan itu tentu Bapak Ibu membutuhkan saksi mata di lapangan atau di tempat kecelakaan. Yang kedua adalah setelah saksi mata mungkin bisa meminta keterangan orang sekitar, warga, gitu ya, yang menyaksikan juga. Nah, terus bisa juga kalau korbannya tidak parah, bisa wawancara korban langsung, kalau tidak mengganggu, gitu. Itu tergantung di lapangan seperti apa nantinya korbannya. Dan terus bisa saja kalau sudah ada polisi, tanya polisi, gitu. Yang sebagai orang yang menangani kecelakaan tersebut, gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu tidak beretikat buruk berarti tidak ada niat yang secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu memberitakan satu berita, itu memojokkan satu orang. Nah, jadi memojokkan satu orang tersebut itu namanya tidak berimbang. Saya pernah ketemu itu beberapa berita yang masuk dapur redaksi saya, banyak sekali berita tersebut tidak berimbang, gitu ya. Ketika dimintain, ini narasumbernya siapa aja gitu kan, kok nggak ada narasumbernya, langsung aja ke kalimat tidak langsung gitu. Kalau kalimat tidak langsung, tidak menjamin adanya narasumber. Bisa saja wartawan itu nulis sendiri, kan gitu. Ini logika buruk kita ya, gitu ya, anggapan buruk kita. Nah, makanya harus ada kalimat langsungnya. Kalau saya menjaga media saya agar tidak dihujat itu seperti itu, menjaga keberimbangan berita, gitu ya. Nah, berita berimbang itu, kalau beritanya kasus, itu wajib punya minimal 2 narasumbernya. Gitu, berita kasus, investigasi, dan berita kecelakaan, pokoknya kasus kriminal itu wajib mempunyai yang namanya 2 narasumber, gitu ya. Itu yang saya lakukan. Makanya media saya itu ya sampai saat ini masih aman lah gitu ya. Nggak tahu ya kedepannya bagaimana gitu. Nah itu. Lalu berita berimbang itu setelah 2 narasumber itu jelas gitu tempatnya, jelas objek yang diberitakannya, terus jelas hasil investigasinya. Nah, untuk menginvestigasi itu, Bapak Ibu tidak bisa sembarangan gitu. Nah, bagaimana cara menginvestigasi yang baik? Nanti kita akan buka nanti cara-caranya gitu ya. Dan nanti kita undang Bang Gangga kemarin gitu bisa menjelaskan masalah investigasi gitu. Nah, jadi begitu. Jadi keberimbangan berita itu sangat-sangat diperhatikan. Jangan sampai cuma satu narasumber, misalkan Bapak Ibu baru dapat dari Pemda, misalkan ya, sumbernya dari Pemda doang, gitu. Terus ternyata ada kasus di Pemda, kasus korupsi bupati misalkan ya. Nah, jadi cuma dapat dari Sekda doang, gitu. Itu tidak bisa dikatakan berita itu akurat dan tidak bisa dikatakan berita itu sudah berimbang. Pasti Bapak Ibu harus cari dulu, konfirmasi dulu, gitu kan. Selain Sekda siapa lagi gitu yang terlibat, terus siapa yang mengetahui? Bisa saja pengacaranya,
bisa saja yang menangkapnya itu KPK misalkan ya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Jadi tidak hanya apa namanya itu, tidak hanya memuat berita yang hanya satu orang saja narasumbernya, itu tidak bisa gitu. Nah, terus berita yang membolehkan ucapan satu orang saja atau narasumbernya satu orang tapi dikatakan berimbang adalah berita seremonial. Misalkan berita apel pagi oleh polisi gitu ya. Nah, terus berita upacara, terus berita pembagian sembako misalkan ya. Nah, berita pembagian sembako ini kan biasanya seremonial ya. Nah, misalkan Pak Jokowi membagikan sembako COVID misalkan. Dan itu ucapan Pak Jokowi semua gitu. Mengatakan bahwa sembako ini untuk membangun ini gitu. Nah, sumbernya hanya satu, itu boleh karena dia tidak ada kasus di dalamnya gitu. Dan itu aman gitu ya. Terus ada berita tentang hanya tidak ada kalimat langsungnya, tidak ada ucapan langsung dari narasumbernya. Itu adalah berita laporan olahraga yang langsung dari lapangan. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya sudah membuka ya websitenya Kompas gitu tentang berita olahraga gitu. Nah, ini saya buka dulu nih, lagi loading. Nah, berita olahraga, mengapa mereka tidak ada tanda petik ya kalimat langsungnya? Karena dia itu yang narasumbernya langsung itu adalah wartawannya. Jadi wartawan olahraga pergi langsung ke lapangan melihat pertandingan dan itu dilaporkan skornya berapa, terus bagaimana dia menggolkan menggolkan bola ke gawang, terus bagaimana dia itu mengatur siasat dan strategi di lapangan gitu. Nah, di depan ini kan sudah dilihat tuh. Di sini ada dari Kompas. Ini berita baru ya. Berita baru tadi tentang kekalahan Persib Bandung gitu ya. Nah, di Liga 1. Jadi di sini kita lihat tidak ada yang namanya kata si Anu ada ya. Cuma ada laporan saja, laporan dari lapangan. Karena narasumbernya langsung adalah wartawan itu sendiri. Makanya ini sudah bisa dikatakan berimbang dan akurat. Toh orang dari lapangan langsung kan dan gambarnya juga langsung dari lapangan gitu. Nah, ini namanya berita olahraga yang laporan langsung wartawan dari lapangan. Kan tidak ada ini. Silakan dibuka nanti ya, berita olahraga, laporan skor-skor itu. Nah, di Detik juga gitu. Di Detik juga sama. Nah, jadi Bapak Ibu untuk apa namanya itu? Untuk keberimbangan berita seperti itu. Nah, jadi tadi ada 3 ya. Ada 3 yang berita dikatakan berimbang jika gitu ya, jika ada 2 narasumber gitu ya, jika ada 2 narasumber untuk berita kasus minimal 2 narasumber gitu, baik kecelakaan, baik itu korupsi, baik itu investigasi, baik itu apa namanya pokoknya yang berkasus lah gitu kan, terus harus ada kedua pihak yang menyatakan kalau itu benar-benar dia berkasus, dia kena apa gitu. Nah, tapi kalau berita olahraga tidak perlu karena narasumbernya sendiri adalah wartawan olahraga. Dan terus yang boleh satu narasumber adalah berita seremonial seperti upacara gitu kan ya, upacara, terus apel pagi gitu. Terus ada acara-acara yang bermuatan positif yang sifatnya seremonial. Nah, itu boleh dengan yang namanya satu narasumber gitu. Nah, itu cara membedakannya gitu ya. Cara membedakannya. Jadi berita itu tidak asal-asal dimasukkan dan tidak asal dimuat saja gitu. Nanti Bapak Ibu kena. Nah, kemarin kita pernah kena itu di MZK sendiri ya. Meliput berita itu tidak berimbang gitu. Dan akhirnya apa? Dituntut. Jadi redaktur saya itu akhirnya sekarang lebih teliti lagi gitu, nanya ke saya, nanya ke teman yang lain, ini bisa naik nggak, bisa naik nggak, nah gitu. Jadi tidak asal naik saja gitu, apalagi yang para wartawan yang websitenya itu websitenya itu dipegang oleh wartawannya itu sendiri gitu. Jadi satu website itu dipegang oleh banyak wartawan di daerah gitu. Nah, itu bahaya sekali gitu ya, bahaya sekali. Bisa saja nanti apa namanya itu websitenya dimasukin berita yang belum dicek oleh redaksinya gitu.
belum dicek oleh redakturnya, itu bahaya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, nah itu ya materi kita untuk berita akurat. Nah, berita akurat, Bapak Ibu garis bawahi bahwa yang akurat itu adalah sesuai fakta di lapangan. Jangan menambahkan opini. Opini tahu kan ya, pendapat wartawan. Misalkan apa namanya itu merasa kasihan gitu kan, dia ada tuh ciri-cirinya berita akurat itu, kalau dia itu berita opini ya, kalau dia opini itu ciri-cirinya ada kata sebaiknya gitu, seharusnya gitu kan, baiknya begini gitu, itu udah termasuk ciri-ciri memberikan saran kepada orang yang ada di berita, dan itu sudah opini dari wartawan itu gitu. Karena kalau sebaiknya itu kan kita menyarankan sesuatu kepada orang, dan wartawan tidak boleh menyarankan itu di dalam beritanya. Dia harus melaporkan apa yang dilihatnya, itu yang dilaporkan gitu. Nah, itu hati-hati. Dan terus merasa kasihan gitu ya. Nah, itu banyak tuh. Itu yang kami kalau sebagai redaktur tuh sering ngutak-atik ya, ubah sana ubah sini. Akhirnya kadang-kadang ada berita yang nggak naik. Kalau ada berita yang nggak naik, biasanya pada itu ya, apa kadang bilangnya, kok nggak bisa naik, kok nggak bisa naik gitu kan. Mereka pada gondokan gitu. Pas dikasih tahu, merasa benar sendiri gitu. Nah, ini yang susahnya gitu ya, yang susahnya seperti ini gitu. Jadi kedepannya Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana berita akurat dan berimbang itu. Dan terus berita tidak untuk menyudutkan seseorang. Wartawan itu dilarang, wartawan harus netral, independen ya, independen gitu. Nah, pasal 1 itu muatannya independen, tidak dipengaruhi orang lain dan tidak pula mempengaruhi orang lain gitu. Nah, jangan seperti itu. Gitu ya, walaupun independensi kita itu sebenarnya tidak ada di itu ya, tidak akan 100%, tetapi kita gambarkanlah dalam berita kita itu yang baik-baik gitu ya, dan seimbang misalkan seperti itu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini saya buka pertanyaan ya. Nah, sebentar. Saya itu dulu. Silakan yang mau bertanya, yang mau diskusi, silakan. Silakan Pak Eko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga untuk Mbak Marta, salam sehat selalu. Di sini saya mempertanyakan sedikit sekali tentang yang namanya independen ya. Independen itu kan betul secara yang sudah dijelaskan oleh Mbak Marta, semuanya sudah saya cerna dan saya mulai memahami. Tetapi yang jadi pertanyaan saya adalah sedikit, di saat kita menjadi seorang wartawan, tentunya ada sebagian masyarakat beranggapan bahwa kita ini adalah salah satu, ini anggapan masyarakat nih Mbak, itu salah satu daripada pendamping mereka atau sahabat mereka, bahasanya seperti itu. Jadi pertanyaan saya adalah, dengan adanya banyaknya masyarakat yang beranggapan seperti itu, ada beberapa banyak masyarakat yang terkadang ingin dibantu dengan kita cara menyelesaikan masalah-masalah secara pribadi mereka. Nah, apakah ini termasuk juga, apakah ini tergolong melanggar daripada independensi atau bagaimana, Mbak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Oke. Nah, kita sebagai kontrol sosial sebenarnya ya, wartawan itu dan pers itu sebagai kontrol sosial. Nah, itu digarisbawahi. Dan ketika ada masyarakat yang mengadukan sesuatu dan dibantu, itu kan boleh gitu. Kan kita memang bekerja untuk masyarakat banyak gitu. Misalkan ada penyelewengan dana desa. Misalkan ya dana desa, terus mereka itu minta kita nih, kami mencurigai nih Pak Kadesnya nyolong dana desa misalkan ya. Nah, bisa nggak diselidiki atau diberitakan misalkan ya. Nah, terus ada tentang BUMDes gitu, yang belum kelar-kelar gitu dan belum tahu kemana arah uangnya gitu. Boleh nggak kami minta tolong kepada wartawan itu memberitakan ini gitu. Biasanya kalau masyarakat itu tidak ada iming-iming uang sebenarnya gitu, karena mereka dulu nggak ada uang. Yang ada uang tuh ya pejabat-pejabat gitu kan. Nah, ketika dibayar ya berita bisa aja diembargo gitu ya, embargo, penundaan penundaan untuk menerbitkan berita tersebut gitu, bisa saja gitu. Nah, jadi untuk wartawan memang harus menjadi sahabatnya masyarakat, karena di dalam masyarakat itu banyak kasus-kasus dan banyak berita yang bisa kita naikkan, dan sumber-sumbernya juga dari mereka. Ingat kan kemarin waktu pertemuan kedua atau ketiga ini ya, dan itu tentang jurnalisme warga.
Warga itu sangat menjadi kontroversial sekarang karena ada jurnalisme warga namanya, gitu. Nah itu bisa kalah wartawan profesional biasanya itu, karena mereka sudah banyak sekali mengeluarkan berita-berita tentang wilayah mereka. Cuma mereka tidak mempunyai legalitas. Nah, mereka tidak mempunyai legalitas pers, jadi mereka tidak bisa menaikkan, gitu. Asal naikkan aja nggak bisa. Cuma kalau nge-share di media sosial itu bisa gitu. Nah, jadi boleh saja gitu ya. Boleh kalau mereka itu menjadi sahabat kita terus minta naikin berita, kalau beritanya fakta ya apa salahnya kan gitu. Boleh dong gitu kan ya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau ada faktanya, ada itunya sumber-sumbernya yang pasti boleh gitu. Tapi kalau nggak ada ya janganlah kita yang akan celaka gitu kan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Marta. Monggo Ya, dilanjut. sama-sama. Kembali menyimak. Silakan yang mau tanya lagi kalau ada yang mau sharing atau apa ya. Silakan Bapak Ibu. Waktu kita banyak ya sebenarnya ada Izin, setengah jam lagi. Silakan Pak. izin Ibu. Ya, Assalamualaikum. salam. Selamat malam buat rekan-rekan semua. Terkait dengan narasumber di berita seremonial, bagaimana jika kita turun langsung ke lapangan terkait dengan misalnya contohnya jalan raya. Apa perlu kita mencari narasumber jika kita turun langsung ke lapangan terkait pemberitaan seremonial? Kan berita seremonial itu yang namanya berita itu wartawan kan harus turun langsung sebenarnya ya. Wartawan tuh harus turun langsung sebenarnya yang namanya berita gitu. Dan karena kita saat ini sudah digitalisasi, sudah banyak media sosial, bisa saja wartawan hanya merem aja di depan laptop gitu atau HP-nya nunggu berita masuk, itu wajar gitu. Karena sekarang fakta-faktanya sudah diatur oleh undang-undang di dalam peraturan Dewan Pers gitu. Dan tanggal 26 kemarin Dewan Pers mengeluarkan peraturan tentang pendataan media. Nah, pendataan media ada itu. Tadi saya sudah cek juga gitu kan. Nah, jadi semuanya sudah diatur. Yang namanya wartawan tentu turun ke lapangan, apalagi wartawan pertama yang baru-baru jadi wartawan, yang pemula jadi wartawan, tentu harus ke lapangan kan. Nggak mungkin wartawan itu akan jadi wartawan profesional kalau di lapangan aja dia nggak tahu kondisinya gitu. Nah, kalau misalkan wartawan ada gabung organisasi, misalkan ada gabung grupnya itu ada menjadi bank berita, semua berita ada di sana misalkan ya. Nah, lalu berita di sana itu dijadikan sebagai apa? Ya kalau ada share berita dibagiin ke semua media sama semua yang muatkan. Nah, itu kan apa tidak menimbulkan kreativitas dari wartawan tersebut gitu. Nah, terkait narasumber, ketika kita mau berita seremonial, paham kan berita seremonial itu apa? Berita seremonial itu adalah berita yang baik-baik gitu. Kayak pembagian sembako, seperti adanya imunisasi gratis, seperti apel pagi yang dilakukan oleh kepolisian atau pejabat atau apa. Terus terkait tentang pencapaian-pencapaian pemerintah, misalkan ya, terkait tentang pencapaian-pencapaian dari suatu perusahaan, gitu. Dan itu semua diberitakan tuh seremonial. Narasumbernya cuma satu, kadang CO-nya pengusaha ya, apa perusahaan itu ya, apa direkturnya gitu. Kadang itu bupatinya gitu ya. Kadang itu juga ada gubernurnya gitu, atau Pak Kepala Polisinya gitu. Nah, itu cuma satu gitu. Boleh. Tapi kalau ada yang hal lain Bapak Ibu ketemu sama orang sekitar yang di dalam di dalam lingkungan seremonial itu boleh juga dimasukkan ke dalam berita. Tapi sudut pandangnya jangan diubah-ubah. Misalkan Bapak Ibu memberitakan tentang ini bupati membagikan beras gratis misalkan ya. Beras gratis kepada masyarakatnya. Dan terus ada dua narasumber. Narasumber pertama bupatinya mengatakan bahwa beras ini gratis untuk masyarakat kita di Kabupaten A dan itu untuk membangun untuk membantu masyarakat yang kekurangan beras gitu akibat cuaca buruk dan padi tersebut tidak tidak bagus gitu ya, tidak bagus hasilnya. Dan yang kedua, narasumbernya menyebutkan bahwa penyebab padi itu tidak ini tidak baik hasilnya itu ya karena adanya cuaca buruk
yang menyebabkan sawah tersebut tidak maksimal menghasilkan produk tersebut. Makanya Bapak Ibu, apa namanya itu, yang dijadikan di berita seremonial itu sudut pandangnya yang mana gitu. Kalau yang tadi yang Bupati itu tentu dia tentang pembagian beras. Tapi kalau narasumber yang kedua itu tentang bagaimana beras itu tidak gagal panen gitu ya, gagal panen. Nah, itu harus jelas. Kebanyakan yang meliput berita seremonial itu nyampur-nyampur. Satu ngomongin ini, yang satu ngomongin itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya sudut pandangnya tidak jelas gitu ya. Nah, terkait untuk ke lapangan, tentu wartawan harus ke lapangan ya Pak ya, gitu ya. Nggak mungkin wartawan itu tidak ke lapangan, gitu. Dan terus ada pula wartawan yang nerima rilisan dari pemerintah juga boleh gitu, nggak ada larangan gitu kan. Nah, tetapi sebaiknya lah kita itu menulis ulang. Jangan sama aja satu grup, satu berita isinya sama semuanya kan. Akhirnya apa? Beritanya satu website itu bisa sama dengan website lain gitu. Pernah saya nyebar berita saya sendiri itu terkait apa gitu kan ya, buat nambahin websitenya Bapak Ibu. Bukannya ditulis ulang, malah benar-benar itu yang dinaikin di websitenya gitu kan, kasihan websitenya kan, jadi jelek itunya algoritmanya gitu. Nah, seperti itu. Oke ya Pak Misli, seperti itu. Izin Ibu. Ya. Jadi biarpun seremonial, yang namanya narasumber tetap harus ada. Iya dong, harus ada lah. Beda dengan tadi peliputan di sepak bola tadi itu yang dikatakan sama olahraga, Kompas. Ya. Nah, begini, kalau berita olahraga itu, kalau Bapak langsung ke lapangan, itu Bapak nonton langsung tuh sepak bolanya, tentu tahu gitu kan, skornya berapa, ininya berapa, terus bagaimana si A itu menggiring bola dan lain-lain gitu kan, itu kan jelas, Bapak laporan langsung. Tapi kalau kasus di persepak bolaan, nih ingat ya, kasus di persepak bolaan macam PSSI sekarang lagi bermasalah dengan pelatih timnas, lagi bermasalah dengan liga, lagi bermasalah dengan klub gitu kan, itu Bapak harus ada narasumbernya 2, karena itu sudah berita kasus. Contohnya saja kemarin berita tentang STY itu bermasalah dengan Luis Milla dan juga dengan Thomas Doll, gitu ya. Itu harus ada keduanya ngomong. Kalau enggak sah beritanya, enggak berimbang, gitu ya, enggak berimbang, gitu. Nah, gitu Pak. Cara udah paham kan ya gimana itunya? Pak Misli udah kan? Sudah Pak. Sudah paham, sudah jelas Bu. Terima kasih. Oke. Nanti kalau ada ragu-ragu, nanti kalau intinya kalau kasus berarti ada 2 narasumber gitu. Itu usahakan gitu ya. Kalau dia nggak kasus, misalkan seremonial, boleh 1 narasumber. Tapi kalau berita olahraga langsung ke lapangan, itu biasanya kita melaporkan skor gitu kan ya, skor bolanya berapa, skor golnya berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Isa Sapura ya, silakan. Ada Pak Isa, nggak ada. Pak Henry Simanjunta. Halo Kak. Ya, silakan. Pak Tadi Isa. lupa nggak ngidupin suaranya. Oke, salam kenal ya Kak Marta. Ya. Oke, jadi ingin bertanya Kak, kira-kira kalau menurut Kakak sendiri, apa ya hukum wartawan yaitu membela orang yang salah, dalam arti saya kan ketika dulu itu pulang di daerah saya, ternyata ada kasus bahwa ada seseorang yang menghamili maksudnya cowok menghamili cewek, tetapi yang lelaki itu tuh kepala sekolah gitu. Nah, di saat itu ternyata beritanya ditutup gitu. Apakah wartawan bisa seperti itu, dalam arti menutup berita padahal itu benar gitu. Gitu Kak. Terus yang kedua, apakah berita yang nggak harus ada narasumbernya, kan tadi seperti bola. Apakah konser juga bisa seperti itu? Gitu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kak Isa atas pertanyaannya gitu ya. Nah, bagaimana nanti ada berita yang tidak yang ditutup gitu. Biasanya itu kalau yang meliput cuma satu media, itu kadang rentan itu belum berimbang gitu ya. Nah,
kalau berita itu memang benar-benar ada, ya tentu harus kita beritakan. Gitu. Sebagai wartawan tuh harus independen ya. Itu sudah melanggar independen, bukan saya yang ngomong loh. Itu yang ngomong tuh kode etiknya bahwa itu ada independensi, gitu ya. Independensi seorang wartawan. Mengapa ditutup? Itu harus diselidiki dulu, gitu ya. Kayak yang di waktu di yang penangkapan ketua PPWI kemarin itu, nah itu kan kasusnya juga begitu, suap menyuap, pelanggaran pasal 2 dan pasal 6 di kode etik jurnalistik, gitu ya. Nah itu juga dihentikan atau apa gitu. Nah akhirnya apa coba? Akhirnya bermasalah, gitu. Nah jadi ada berita tentang perzinahan diturunkan dan terima duit. Nah, salah belah orang ya udah kita masuk penjara gitu kan. Nah, itu dia ya, apa namanya tidak independenan kita gitu. Dan itu jadi itu sudah mengganggu independensi. Berarti wartawan tidak independensi lagi ketika berita itu naik terus ditutup. Ditutup ini beda loh dengan diturunkan ya. Berita ditutup itu berita tidak diturunkan tapi selesai sampai saat itu pemberitaannya. Gitu. Tapi kalau berita diturunkan itu dihapus dari redaksi dan tidak bisa ditemukan lagi berita tersebut. Nah, itu bedanya. Jadi hati-hati membahasakan ditutup sama diturunkan atau dihapus gitu. Dan itu peraturannya beda. Setiap kode etik jurnalistik online yaitu pedoman pemberitaan media siber dan di pasal berapa itu ya yang kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa syarat penurunan berita itu harus ada surat pertama bahwa berita itu memang tidak benar dan sangat mengganggu misalkan ya. Dan terus yang kedua, memang ada konfirmasi dari yang diberitakan bahwa berita itu bagaimana dan seperti apa dan memang layak untuk diturunkan. Jadi tidak asal diturunkan aja. Setelah diturunkan berita tersebut, redaksi wajib meminta maaf di dalam berita tersebut. Berita yang konfirmasi itu ya, berita konfirmasi wajib menuliskan permintaan maaf. Nah, seperti itu. Jadi itu berbeda. Menurut hukum itu tentu kalau kode etik jurnalistik itu tidak seimbang jadinya, tidak berimbang gitu ya. Terus satu lagi tentang berita konser. Berita konser juga begitu. Berita konser mirip dengan berita olahraga, tetapi kalau sebaiknya berita konser sudut pandangnya apa dulu gitu. Apa dulu sudut pandangnya? Biasanya setiap berita konser, berita ada sholawatan atau berita apa gitu ya, yang diadakan acara-acara seperti itu, biasanya ada narasumbernya, seperti narasumber pengunjung, bagaimana pengunjung itu, bagaimana kepuasan pengunjung terhadap konser, misalkan ya, bagaimana kepuasan penonton, misalkan. Nah, itu. Jadi usahakan setiap acara seremonial itu ada apa namanya tuh yang bersifat misalkan orang ramai kayak konser itu ada narasumbernya. Minimal tanya pengunjungnya lah gitu ya. Pengunjung atau penontonnya. Tapi kalau berita olahraga kan mau nanya pemain nggak mungkin kan, orang sedang main gitu. Nah, jadi kita yang langsung di lapangan sebagai narasumber gitu. Begitu ya, Kak Ista. Siap-siap Kak, terima kasih. Sama satu lagi nih Kak, boleh ya? Kan dulu kemarin ya apa sebelum lama ya itu kan Kak Marta itu kan dapat maksudnya pernah ada yang logo itu loh Kak, logo MZK itu. Nah itu kok bisa masuk ke beberapa media gitu? Apakah Kak Marta bekerja sama atau gimana gitu? Maksudnya caranya gitu Kak? Kok Ayo bisa nih, masuk ke berbagai? Bapak Ibu yang di sini siapa yang kenal saya yang pernah naikin berita saya gitu ya? Soalnya saya tuh cuma nulis berita satu dan saya share ke beberapa teman-teman yang ada di sini gitu. Karena MZK itu mitranya banyak gitu ya, mitra kita banyak karena MZK ini kan MZK Institute. Dan tuh di MZK Institute banyak media yang di sini, sebut aja lah di sini nih. Ada Genius punyanya Pak Sawaludin, ada Ibu Yolanda media apa nih? Lupa saya gitu ya. Ada Pak Henry juga, ada Pak Eko media apa lagi? Pak Halim juga media beda, Pak Hasan Heri juga medianya beda. Pak Muslim medianya juga beda gitu kan. Nah, jadi Pak Misli juga beda, semuanya beda. Nah, Pak Gagayudi ini jejak kasus medianya juga beda. Jadi semua mereka saya punya kontaknya gitu. Jadi saya nge-store semuanya. Silahkan mau naik boleh, mau tidak naikkan juga boleh, saya bilang kan ya. Nah, jadi saya tidak memaksakan. Makanya kemarin itu kalau saya nge-share berita, mereka juga langsung naikin gitu. Nih ada Bapak dari sinargunung.com ini juga itu bisa naikin gitu kan. Jadi begitu saya naikin berita gitu. Berhubung berita tersebut apa namanya memang saya tulis sendiri
dan itu sudah bagus itu kan, ada pula yang saya sarankan silakan tulis ulang biar nggak sama gitu kan. Nah, yang jelas saya tidak memaksakan untuk menaikkan berita tersebut gitu. Saya tidak bekerja sama, tapi mereka ini adalah mitra saya, orang-orang kebanggaan saya gitu ya, yang paling setia dengan kita di MZK dari awal sampai akhir gitu. Sudah 2 tahun ya. Nah, jadi sampai tahun ketiga nanti bulan Mei, dan insya Allah mungkin ada lagi surprise-surprise-nya dari MZK gitu ya. Nah, mereka yang pernah ikut latihan dengan saya tuh tahu gitu, begitu Kak Isa. Jadi saya nggak pernah bermitra, saya cuma nge-share aja. Silakan Bapak Ibu yang mau naikin, silakan ubah jadi reporternya masing-masing gitu kan. Silakan laporan ke redaksinya masing-masing gitu. Ada yang bilang izin dulu ya Bu ke redaksi, silakan izin. Nggak dinaikin juga nggak apa-apa gitu kan. Nah seperti itu. Itu ya. Oke, selanjutnya ke Pak Henry Simanjuntak. Silakan Pak Henry. Dibuka dulu mikrofonnya, belum diklik itu Pak. Dihidupkan dulu mikrofonnya. Halo Pak Henry? Ya, halo. Nah, silakan. Ya. Untuk sementara belum ada, Bu. Ini malam Oke, ini. Tunggu ganti rumah kamera. Ya. Oke, silakan Bu Yolanda. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum Malam, Ibu. semuanya. Salam. Ini ada bertanya juga itu di kolom chat, Bu Marta. Udah saya lihat. Oh iya, pertanyaan saya sama. Jadi ada saya harus muat berita, dapat informasi dari masyarakat. Cuma biasanya masyarakat itu kan meminta untuk tidak dipublikasikan namanya. Banyak kekhawatiran dari mereka. Contoh misalnya tentang penyaluran bansos di desa. Nama saya tolong di-keep ya Kak. Nama saya tolong di-keep ya Bu. Ntar kalau misalnya ketahuan takut nama kita dicoret dari daftar penerima bansos. Begitulah. Jadi sementara fakta-fakta yang disampaikan itu benar. Jadi udah saya cross check. Emang harus dimuat ya gitu. Nah, itu bagaimana? Kalau saya selama ini berdasarkan informasi dari masyarakat, saya berusaha mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait gitu. Dalam ini misalnya dari pemerintah desanya, dari BPD-nya, gitu aja sih. Apakah itu sudah cukup? Di sini ada yang namanya wartawan Indonesia pasal 9 kode etik ya, menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik gitu ya. Nah, maksud dari kehidupan pribadi itu adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain terkait dengan kepentingan publik. Nah, kan kalau bansos itu sebenarnya kepentingan publik gitu ya. Sebenarnya kepentingan publik, tetapi ada loh yang namanya hak tolak, yang seperti di mana nih hak tolak ini ya, saya hak koreksi, hak jawab, narasumber, ada hak tolak ini. Di atasnya pasal 7. Oke. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber dan tidak bersedia diketahui identitasnya, terus maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatannya gitu. Jadi Ibu dengan narasumbernya itu kan bersepakat bahwa tidak akan tidak akan mencantumkan namanya, dan itu boleh gitu. Nah, hak tolaknya penafsirannya adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas atau keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Di sini sudah jelas bahwa itu boleh dilakukan sepanjang itu untuk saling menjaga keamanan gitu ya. Nah, mungkin kita sebagai wartawan juga harus punya hati nurani dong gitu, nggak asal kita hajar aja orang gitu kan, mentang-mentang kita wartawan hajar semua gitu kan, nggak bisa gitu. Nah, kita juga harus melindungi hal tersebut gitu tentang narasumber gitu. Nah, jadi di hak tolak itulah kita berada, pasal 7 butir A gitu ya. Nah, gitu Bu. Jadi Ibu boleh mencantumkan narasumber yang tidak mau diekspos namanya, tapi tetap kita kasih inisialnya warga A, misalkan warga B, misalkan ya. Nah, boleh gitu, pakai inisial.
Jadi Ibu nggak usah khawatir lagi gitu. Apa beritanya akurat? Ya tentu akurat dong, gitu kan? Orang Iya. sumbernya ada itu kok, ada orangnya kan gitu. Betul. Seperti itu. Satu lagi, Mbak. Jadi ada waktu berita itu, waktu belum naik, ketika dikonfirmasi, yang bersangkutan tidak menanggapi. Jadi telepon nggak mau diangkat, chat juga nggak mau dibalas, sampai beritanya dinaikkan. Nah, setelah berita naik, tiba-tiba yang bersangkutan melalui orang lain telepon meminta untuk yang bersangkutan itu mau ketemu. Yang nggak asiknya ini, dia minta bantuan dari rekan seprofesi kita gitu. Tapi nggak kenal sih, saya nggak kenal. Jadi dari sesama wartawan. Malah dari ketua salah satu organisasi wartawan. Meminta untuk menghubungi saya agar bisa bertemu dengan narsum dimaksud gitu. Itu gimana ya sebaiknya sikap saya? Saya waktu itu menanggapi ya mau ketemu dengan catatan untuk mendengarkan klarifikasi dari yang bersangkutan gitu. Jadi saya sediakan waktu. Saya kan bilang ke perantara ini, saya bilang sebelum beritanya naik, saya sudah berusaha untuk menghubungi yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi. Tapi kan beliau nggak bersedia sampai beritanya tayang. Tapi kalau memang beliau mau memberikan klarifikasi setelah berita ini tayang, bisalah kita dari redaksi untuk menyediakan ruang itu kan untuk dia gitu. Cuma pas ditunggu-tunggu nggak muncul sampai tayang lagi berita kedua, usaha konfirmasi yang kedua sudah dilakukan, masih nggak ditanggepin. Itu gimana ya sebaiknya? Terus apa sikap kita untuk rekan sesama yang seprofesi dengan kita yang menurut saya jadi kayak apa ya, maklar atau apa gimana istilahnya yang tepat? Berarti itu bukan wartawan itu, Bu. Masa hak jawab aja nggak ngerti dia. Nah, itu dia. Nah, kalau misalkan ada yang dirugikan tentang berita yang kita liput atau kita beritakan, suruh dia bikin hak jawab. Pakai surat, pakai nomor surat hak jawabnya. Gitu ya. Judulnya hak jawab dari siapa untuk siapa gitu, untuk media apa. Bukan pakai perantara lewat mulut, itu tidak sah. Bilang aja ke rekan Ibu itu, selama dia belum hubungin saya pribadi, saya tidak akan turunkan beritanya. Karena tidak ada hak Bapak atau hak yang rekan Ibu ini untuk menyampaikan hal itu ke Ibu. Emang dia itu juru bicaranya si A itu gitu. Sampai dia harus ke Ibu gitu ya, nyampein gitu. Itu tidak ada dalam dunia pers itu kan ya. Nah itu jadi itu harus ada hak jawab Ibu. Mereka harus melayangkan hak jawab ke media Ibu, ke ibunya langsung atau media Ibu gitu. Dan yang paling penting kan sopannya ke media ya, karena kita bergerak atas media gitu ya. Nah, atas nama media, nah layangkan hak jawab gitu. Tanya sama redaksinya, kok nggak konfirmasi saya gitu. Nah, Ibu punya bukti kan, udah konfirmasi, udah nanya-nanya sana sini kan, udah foto-foto pula kan di lokasinya minta konfirmasi, udah foto pula HP-nya, screenshot kalau udah menghubungi dia gitu, tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu Ibu bisa berikan ke dia gitu. Ini saya udah konfirmasi Bapak. Kenapa Bapak nggak ngangkat kan gitu? Nah, kalau Bapak mau pakai wartawan lain nyampain sesuatu ke saya gitu, itu tidak sah. Di pasal ini kan kita sudah ada ya, yang tadi itu saya lanjutin itu pembahasan kode etik ini, yang apa namanya hak jawab. Di sini ada hak jawab namanya ya, di pasal berapa ini? Pasal 11. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Itu udah jelas gitu. Harus pakai hak jawab. Pakai surat. Kalau mereka itu apa namanya tuh dari organisasi tertentu, pakai logo organisasinya, gitu ya. Tidak boleh menerima sanggahan dari orang yang bukan orang yang kita beritakan gitu. Itu nanti Ibu terpengaruh nanti itu berkasus pula ke Ibu dikasuskan lagi, kenapa nggak langsung ke dia tanya gitu kan, kok dari temennya katanya kan. Nah panjang itu urusannya, jadi hati-hati gitu ya. Nah, itu baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama Bu. Silakan Pak Sawaludin. Baik, terima kasih Bu Marta. Assalamualaikum, selamat malam rekan-rekan seperjuangan.
dari pemaparan Bu Marta barusan terkait berita kasus harus punya 2 narasumber minimal, seperti itu kan? Apabila salah satu dari narasumber itu tidak mau dikonfirmasi, namun berita tetap kami naikkan, seperti itu Ibu. Apakah berita yang kami naikkan itu masuk dalam kategori berimbang atau tidak Ibu? Mohon penjelasan. Kan bisa dikasih itu Bapak di bawahnya ya, sampai berita ini dinaikkan belum ada konfirmasi dari pihak A, B, C gitu. Tapi di dalam berita jangan seolah-olah menyudutkan dia gitu, laporkan fakta aja. Tapi di bawahnya berita itu kasih keterangan bahwa sampai berita ini dinaikkan kami belum menerima keterangan dari si A, begitu kan, begitu. Atau sampai berita ini dinaikkan kami sudah menghubungi si A tetapi tidak pernah ditanggapi gitu. Bisa saja bahasanya seperti itu. Loh, faktanya kan emang seperti itu kan? Nah, seperti itu namanya sudah berimbang. Dan itu bisa berarti saja masuk, kalau berarti tetap masuk kategori berimbang seperti itu Ibu. Karena kalau memang faktanya seperti ini Bu. Gitu. Ya mohon izin karena seperti ini. Di saat kami itu menaikkan, banyak dari rekan-rekan media juga seperti itu yang mengatakan kepada saya, kebetulan kami di Pamekasan Madura dan saat ini lagi heboh-hebohnya diusutnya dana hibah untuk Madura itu, terutama Pamekasan seperti itu. Dan kami salah satu media yang memang gencar memberitakan hal itu. Di saat kami memberitakan, meskipun salah satu narasumber itu tidak mau dikonfirmasi, kami tetap memberitakan. Namun yang kami dapat dari rekan-rekan wartawan, dari oknum lah yang ada di Pamekasan itu, lah kamu ini wartawan cap apa? Kok tidak dicantumkan di bawah? Padahal dalam berita itu sudah kami jelaskan bahwasanya si A tidak mau dikonfirmasi terkait pengerjaan ini, seperti itu Ibu. Makanya kami bertanya berita yang kami naikkan itu berimbang atau tidak, seperti itu. Kan masih ada satu narasumber kan? Narasumber lainnya cuma yang belum ada kan? Tapi kalau nggak ada narasumber, kalau nggak ada narasumber sama sekali ya iyalah. Mungkin chat aja kali wartawannya kan. Siap. Telinganya lebar tapi nggak berguna gitu. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Nah, gitu. Jadi boleh ya seperti itu dan tanpa menyudutkan orang lain gitu. Jadi usahakan berimbang gitu, seperti itu. Oke. Siap, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baiklah Bapak Ibu, untuk absensi kemarin kan ikut Alfapi ya, sudah saya jelaskan ya, absensi itu di mana? Di kolom chat atau obrolan di HP masing-masing. Silakan lihat, ada kolom chat nggak? Di situ ada link yang harus diklik, klik dulu. Nah, pasang absensinya di situ, tulis nama siapa, email siapa, dan terus bukti screenshotnya bukti hadirnya gitu ya, screenshot. Nah, seperti itu cara absennya. Oke. Nah, silakan kita ke Bapak yang merek HP-nya Oppo CPH2333. Mohon maaf Pak, saya belum tahu nama Bapak siapa. Oke Bu ya. Maaf, ini belum disetting dari nomor Zoom-nya. Dari Ismail Levendra Ibu di Padang, Ismail Levendra di Padang. Gini Bu Marta. Ya, sekarang kan ini banyak nih media online sering take down berita ini. Kan kadang-kadang kita nggak tahu nih penyebabnya, entah karena ada ancaman di take down beritanya atau ada negosiasi uang gitu kan. Nah, berita ini kan di take down. Ini take down itu kan tanpa pemberitahuan. Tahu di take down aja. Ini apa nih sanksinya untuk media yang men-take down? Pertama, sanksinya apa? Kedua, boleh nggak masyarakat lain melaporkan terkait berita yang take down ini, medianya yang dilaporkan oleh masyarakat ke Dewan Pers atau kemana gitu? Boleh nggak gitu? Boleh, kan itu difasilitasi oleh Dewan Pers sebenarnya, gitu ya. Men-take down berita tuh ada aturannya loh Pak, gitu. Kita sudah ada aturannya di Pedoman Pemberitaan Media Siber. Bapak bisa download di websitenya dewanpers.or.id, bagian kebijakan, terus klik peraturan, itu cari di situ PPMS namanya, Pedoman Pemberitaan Media Siber. Dan itu untuk media online, gitu. Di dalam kode etik juga dikatakan untuk men-take down berita itu tidak langsung aja diturunkan gitu, dihapuskan gitu, tidak gitu. Dan apalagi sudah take down kita diam aja sebagai media, itu salah.
Dimanapun. Apa sanksinya itu? Sanksinya Sanksinya biasanya itu untuk media. sebenarnya sanksinya tidak ada yang kuat, Pak. Sampai sekarang belum ada sanksi yang kuat tentang hal itu, gitu ya. Mau dihukum juga dia bukan kriminal atau pidana, bukan pula perdata gitu ya. Apalagi itu. Dan terus sanksinya cuma apa namanya tuh? Ya orang berkurang kepercayaan masyarakat jadinya. Biasanya itu. Dan medianya bisa dikenal tidak independen gitu, melanggar kode etik jadinya itu. Melanggar kode etik secara online juga melanggar kode etik secara offline-nya. Maksudnya kode etik yang kita bahas hari ini kan yang cetak biasanya pakai ya. Dan juga ini berlaku untuk umum gitu. Ada untuk siber namanya, penurunan berita harus ada konfirmasi gitu. Bisa nggak masyarakat melaporkan ke pihak penegak hukum? Oh, bisa dong. Kalau masalah pers, Bapak harus paham dulu. Pers kan leg spesialis ya. Laporannya ke Dewan Pers, bukan ke polisi langsung. Kan bukan kriminal. Gitu, belum termasuk pidana gitu. Bukan masalahnya gini, ada nih salah satu media karena dia main take down, dia kan take down ini, berita dibuang, ada yang tidak setuju, dilaporkan ke pihak kepolisian karena ini menyangkut menghilangkan data dikejarnya, menghilangkan informasi. Nah, gimana itu pasal berapa Undang-Undang ITE yang menghilangkan informasi itu? ITE itu tahu nggak? Itu kan itu informasi transaksi elektronik sebenarnya gitu ya. Transaksi elektronik itu bisa berbelanja online, bisa apa namanya tuh dalam transaksi online itu namanya ITE sebenarnya. Tidak ada pers disangkut pautkan dengan ITE itu tidak sah sebenarnya gitu ya. Tidak ada dan tidak boleh gitu. Dan kita punya lembaga kita yang namanya sengketa persnya lapor ke Dewan Pers. Dan Dewan Pers itu sudah membuat kesepakatan juga dengan kepolisian. Kalau misalkan ini tindakan yang dilaporkan ke Dewan Pers bersifat pidana, Dewan Pers sendiri akan mengarahkan ke kepolisian gitu. Bukan langsung dari orang itu langsung ke polisi langsung gitu loh. Dan ini yang banyak menjerat wartawan gitu. Dan Undang-Undang ITE masalah pencemaran nama baik itu biasanya dipakai dalam transaksi elektronik. Misalkan di dalam WA, misalkan ya, dalam WA atau dalam Facebook, misalkan Bapak Ibu menjelek-jelekan orang, itu termasuk yang namanya ITE. Tetapi kalau orang media yang melakukan hal seperti itu, dan itu bukan ITE jadinya, masukkan dulu ke Dewan Pers, diproses dulu, gitu kan. Di Dewan Pers, nah kita dengarkan Dewan Pers itu mau mengarahkan kita kemana gitu, kepolisian kah atau apakah gitu. Dan intinya kita boleh melaporkan dan masyarakat boleh melaporkan gitu. Tapi arah laporannya itu ke Dewan Pers dulu gitu ya, baru nanti ke kepolisian. Kalau Dewan Persnya sudah mengarahkan ke kepolisian gitu. Begitu Pak. Gitu. Tapi kadang-kadang Bu, ada beberapa rekomendasi dari Dewan Pers itu ada yang tidak berpihak kepada media. Alasannya pertama, media yang dilaporkan belum terverifikasi administrasi maupun faktual. Pertama, kedua, wartawan yang dilaporkan pemimpin redaksinya belum UKW. Nah, ini dijadikan senjata oleh pihak kepolisian untuk memproses wartawan itu sendiri. Padahal sebenarnya sesuai Undang-Undang Pokok Pers itu kan setiap orang yang membuat berita dan secara terus-menerus itu adalah wartawan, tidak perlu dia harus UKW. Dan medianya pun kalau itu udah PT, itu berarti kan udah sah sebuah media gitu kan. Nah, di sini kadang-kadang sang penyidik atau pihak kepolisian tidak menghiraukan karena ya gimana ya, kadang-kadang istilahnya perjanjian MOU atau Dewan Pers dengan pihak kepolisian itu hanya sebagai kedok aja gitu. Karena gini Bu, saya udah sering melihat kejadian seperti itu. Bahkan saya sendiri pernah mengalami gitu. Bahkan kita harus berhadapan dengan hukum, walaupun ada rekom dari Dewan Pers menyatakan ini sebuah pemberitaan, ini sebuah produk jurnalistik, media saya terverifikasi, akhirnya karena kita berhadapan dengan penegak hukum dan penguasa hari itu ya kita harus hadapi kekalahan gitu kan. Nah di sini saya menilai rekomendasi Dewan Pers tidak berguna. Saya bilang gitu, bahkan sampai ketika diajukan itu sebagai novum terbaru tidak berlaku. Jadi ujung-ujungnya kita pers ini kalau tidak hati-hati ya tanggung risiko sendiri Bu. Kalau kita udah berhadapan dengan hukum, jangan harap ada orang akan membantu Bu. Terima kasih. Oke. Sebenarnya benar seperti itu ya. Maksudnya itu di lapangan memang nyatanya seperti itu. Banyak juga laporan ke saya, malah minta pendapat saya gitu. Sementara saya juga bukan orang hukum, bukan pula orang Dewan Pers kan gitu. Dan sebagai gambarannya memang nyatanya memang seperti itu Pak. Bukan Bapak doang gitu ya.
Banyak di sini kemarin itu yang masuk ke webinar saya melaporkan hal seperti itu. Bu, kami tidak dilayani seperti ini katanya kan. Nah, nyatanya seperti itu. Nah, baiknya bahkan hari itu kenapa saya diproses hari itu karena alasannya saya belum verifikasi. Iya, belum karena UKW belum dan UKW, belum verifikasi medianya. Nah, media saya udah verifikasi itu. Media saya udah verifikasi. Terus? Cuman saya belum UKW utama. Oke. Belum UKW utama waktu kejadian itu 2017. Jadi itu alasan mereka untuk menaikkan ini sebagai sebuah pasal penghinaan. Nah, setelah itulah maka saya sudah UKW baru aman gitu. Tapi kenyataannya ya memang tidak hanya saya di Sumatera Barat, ada beberapa teman-teman yang harus menghadapi jeruji besi lah gara-gara pemberitaan gitu. Jadi intinya saya melihat walaupun kata Ibu tadi lex spesialis, lex generalis, tidak ada itu Bu. Itu nggak berlaku di produk kepolisian. Dan bahkan kalau kita berseberangan dengan kepolisian, mereka malah menjadikan permasalahan kita sebagai jembatan untuk masukan kita. Kecuali kalau kita buat berita seremonial, polisi baguslah, beginilah, begitulah, mungkin ada laporan nanti udahlah mediasi selesai. Tapi bagi kita yang media kita yang khusus investigasi, yang kontrol sosialnya tajam, itu jangan diharap. Di saat kita berhadapan dengan hukum, udah kap langsung dah. Itu Bu. Oke, sebenarnya memang nyatanya di lapangan memang seperti itu. Nggak mungkin saya harus mengkontra mengkontra peraturan di pembelajaran saya kan gitu ya, gitu kan. Nah, saya terus akan menyampaikan bahwa sesuai aturannya begini gitu. Tapi memang kalau kita lihat di lapangan, jangankan Bapak, saya pun kena gitu kan ya. Nah, pernah juga mau dilaporin ke Dewan Pers dan lain-lain gitu. Kalau menurut kita yang di sini gitu ya, yang pernah mengalami, mungkin di sini banyak yang ngalamin seperti itu ya. Memang lex spesialis itu nggak ada katanya. Apalagi yang mau mendukung wartawan sepenuhnya nggak ada gitu ya. Nggak ada gitu. Terus ada independen yang saya sebutkan di awal tadi kan saya garis bawah itu. Saya sebutkan dulu kan, tidak ada independensi di di dunia pers gitu kan. Tidak ada. Itu cuma bahasa doang kan gitu. Memang seperti itu gitu loh. Kalau ada independensi, kita bisa nggak makan, Pak, gitu. Nggak makan kita gitu loh. Misalnya kita hajar tuh orang yang di atas gitu. Sementara kita mau bermitra dengan dia, bisa nggak makan kita gitu kan ya. Nah, itu. Jadi jangankan sekelas Tempo, Kompas, Detik yang besar-besar itu ya, yang itu mereka itu juga nggak independen kok gitu. Iya, nah, jadi yang kemarin kan kalau hadir kemarin itu ya, Pak Ahmad Kurnia menyampaikan itu di dalam dunia pers itu tergantung cara pandang pembacanya, penikmatnya gitu ya. Nah, gitu cara pandang orang terhadap apa yang dibacanya. Kadang kita bahas A, oh kita udah disangka mendukung A gitu kan. Kadang kita bahas B, kita udah disangka pula mendukung B gitu. Padahal faktanya yang kita beritakan seperti itu gitu loh. Nah, jadi memang tidak ada, tapi ini ini saya menyampaikan sesuai aturan gitu. Kalau di lapangan semuanya di sini udah mengalami gitu ya, yang ditolak lah, yang laporannya tidak diproses lah, dan terus ke Dewan Pers dicuekin gitu kan, bahkan balik disalahin ada gitu, ada itu. Nah, sampai pun wartawan di penjara habis dari Dewan Pers ada gitu, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu ya. Yang bertanya di chat itu hampir sama dengan pertanyaan Bu Yolanda tadi ya, sudah saya jawab gitu. Dan kita udah jam 20.30 dan sudah itu ya, sudah selesai ya. Jadi baiklah Bapak Ibu, untuk minggu depan kita akan bahas pasal 2 ya, pasal 2 tentang identitas gitu ya, tentang identitas, dan itu pasal 2 itu di Kode Etik Jurnalistik tentang identitas. Nah, kita akan bahas itu minggu depan. Silakan kalau pengen hadir lagi, kita hadir di jam yang sama. Dan untuk yang yang belum absen, silakan absensi. Nanti tidak ada yang WA admin belum absen dan terus alasannya lupa lah, alasannya nggak bisa ngupload. Kalau nggak bisa ngupload, memang ada satu orang kemarin itu nggak bisa ngupload ya. Nah, itu tentang kebesaran itunya, screenshotnya gitu, boleh nanti kirimkan aja ke kita email dan namanya gitu. Tapi kalau bisa ngisi sendiri lebih baik isi sendiri gitu ya, isi sendiri dan urusin sendiri gitu.
Sebab kalau di WA nanti kelamaan, ada yang ketiban juga, ada yang kelupaan gitu ya. Baiklah Bapak Ibu semua, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat ya. Minggu depan kita jumpa lagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tutup Zoom-nya ya. Nanti ada rekaman Zoom saya share ya.